Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Pada sore hari ini kita berada dalam program Tasbih Idul Fitri bersama saya Haji Sukri Ilyas SAG MA, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Batam. Untuk saat ini dan pada kesempatan ini kita mengangkat satu tema yang berjudul kesolehan sosial. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia dan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk tahun ini kita kembali diizinkan berada dan dapat melaksanakan puasa Ramadan, dan hampir 2 tahun lebih kita tidak dapat melaksanakan ibadah secara maksimal dan bebas di masjid ataupun di tempat-tempat umum. Kali ini Allah memberikan kesempatan kepada kita dan mengizinkan kita sehingga kita hari ini dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, baik saumnya itu sendiri maupun ibadah-ibadah lain yang sebagai penunjang dan mengisi amal-amal yang lain baik pada malamnya maupun pada siangnya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bersalawat kita kepada Nabi, lidah kita basah mengucapkan salawat kepada Nabi, kita akan diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. 1 bulan lamanya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tentu banyak hal yang kita dapati, pelajaran-pelajaran penting di dalam melaksanakan ibadah itu sendiri. Banyak ustadz menyampaikan, banyak mubalik menyampaikan dimensi-dimensi puasa yang kita lakukan pada siang hari. Yang diantaranya adalah puasa mengantarkan hidup takwa. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang berbahagia, ayat itu menjelaskan bahwa sebagai tujuan puasa itu sendiri adalah menciptakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan yang mendasar di sana. Bagaimanakah puasa yang mengantarkan hidup kita menjadi orang bertakwa? Tentunya puasa yang diinginkan oleh Allah yang mengantarkan, yang menciptakan diri kita orang bertakwa, tentunya bukan puasa yang sederhana, bukan puasa yang sekedar bangun sahur dan ketika berbuka puasa kita membaca Allahumma lakasumtu. Yang perlu kita camkan adalah ketika kita mulai sahur dan mulai menahan imsak dan sampai kita berbuka, apa yang harus kita lakukan? Apa program-program puasa kita yang mampu, yang bisa tercatat sebagai hamba-hamba yang bertakwa? Tentu banyak hal yang kita lakukan. Bisa saja dengan melakukan bertadarus membaca Al-Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dia cinta dengan Al-Quran. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah, orang itu akan dijauhkan dari penyakit pikun sesungguhnya. Di samping itu, di samping kita melakukan tadarus Al-Quran, kita mungkin melakukan qiyamul lail. Di dalam hadis disebut dengan ada istilah menyebutkan ahyal lail, menghidupkan malam. Salah satu ahyal lail itu adalah mendirikan malam, baik itu dengan tadarus juga
baik itu dengan melaksanakan ibadah-ibadah lain seperti tahajud dan segala macamnya, bahagian dari ahyal lail. Itu semua adalah dalam rangka mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan puasa Ramadan ini. Intinya adalah dimensi takwa itu yang mengantarkan kita berkarakter dari sisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puasa yang penuh program, penuh dengan ibadah-ibadah penunjang selain melaksanakan saum itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang harus kita lakukan. Bisa saja dengan bersedekah, bisa saja dengan mencari ridha Allah dalam bentuk keberkahan dimensi kesehatan. Dalam dimensi kesehatan umpamanya, dengan berpuasa kita menjadi orang-orang yang sehat. Seperti apa puasa yang mengantarkan hidup kita menjadi orang sehat? Tentunya juga puasa bukan sekedar berpuasa, tentunya puasa yang merujuk kepada cara-cara Nabi melakukan ibadah puasa itu sendiri. Lantas bagaimana puasa yang berdimensi sehat yang dituntun oleh Rasulullah SAW? Rasulullah mencontohkan kepada kita, kalau kita berpuasa disunnahkan kepada kita melakukan sahur. Itu pun bukan hanya sekedar sahur, tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita sahur itu harus diakhirkan. Bukan sampai di situ, kata Rasul, kalau kalian berbuka harus berbukanya dipercepat. Jadi antara mengakhiri sahur dan mempercepat berbuka itu interval waktunya tidak terlalu lama. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW? Puasa yang berdimensi sehat. Ternyata puasa yang terlalu lama menahan makan, puasa yang terlalu lama menahan haus yang kita lakukan ketika sahur itu di tengah malam umpamanya, itu mengakibatkan kita terlalu lama menahan makan, menahan haus. Ternyata puasa yang seperti itu kurang baik menurut kesehatan. Meskipun tidaklah membatalkan puasa, meskipun itu tidaklah dikatakan puasa tidak sah, akan tetapi menurut kesehatan kuranglah tepat. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW ketika kita berbuka dan ketika kita sahur dijaga betul, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi kita ikuti, insya Allah kita merasakan enaknya badan, sehatnya dalam melakukan ibadah puasa itu sendiri. Selanjutnya Rasulullah SAW ketika berbuka, Rasulullah mengatakan, "Iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Apabila kamu berbuka, hendaklah kalian berbuka dengan buah tamar. Fa illam yajid, kata Rasul, apabila kalian tidak menemukan, tidak mendapatkan buah kurma atau buah tamar, falyuftir alal ma, berbukalah kalian dengan air. Artinya apa? Rasulullah SAW mengajarkan dimensi kesehatan kepada kita supaya ketika kita berbuka itu tidaklah terlalu berenak-enak atau berlezat-lezat atau menjamu selera, sehingga dimensi kesehatannya tidak kita mendapatkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama saya Haji Sukri Ilyas dalam tasbih Idul Fitri. Kami segera akan kembali, akan masuk kepada tema puasa dalam dimensi sosial.